Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinar Widya Astuti dari kelompok 72 KKN DR Angkatan 49 IAIN Pekalongan. Hai teman-teman, tahu nggak sih apa itu kekerasan seksual? Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Nah, kekerasan seksual bukanlah kasus yang asing lagi. Dari wanita, pria, tua, hingga anak-anak, memakai baju tertutup ataupun terbuka, semuanya tetap berpotensi menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja loh, seperti pasar, sekolah, kantor, di dalam kendaraan umum, maupun di tempat pribadi seperti hanya di rumah. Biasanya, pelaku dari kekerasan seksual itu sendiri dari orang-orang terdekat kita loh, seperti hanya ayah, paman, pacar, dan teman kita sendiri, dan juga orang yang tidak kita kenali. Oh iya teman-teman, ada beberapa bentuk kekerasan seksual. Yang pertama terdapat perkosaan atau pencabulan, pelecehan seksual, intimidasi seksual, eksploitasi seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemakaian aborsi, penyiksaan seksual, dan kekerasan seksual berbasis daring. Bagaimana cara mencegah kekerasan seksual? Yang pertama, waspada terhadap orang yang tidak kita kenali. Yang kedua, hati-hati saat berada di tempat atau kendaraan umum. Yang ketiga, jangan ragu untuk melakukan perlawanan dan segera melarikan diri. Yang keempat, bekali diri dengan pengetahuan kekerasan seksual. Lalu, bagaimana jika kita menjadi korban kekerasan seksual? Yang pertama, jangan menyalahkan diri sendiri atas kekerasan seksual baik pelecehan atau perkosaan yang kamu alami. Bangun keyakinan bahwa pelakulah yang bersalah. Yang kedua, simpan barang bukti. Kumpulkan seluruh benda-benda ataupun bukti digital yang bisa kamu jadikan barang bukti. Yang ketiga, cerita pada orang yang terpercaya. Cari dukungan, bisa dari kawan, orang terdekat, pendamping, atau lembaga pelayanan yang dapat kamu percaya. Ceritakan apa yang telah terjadi. Yang keempat, segera lapor. Segera membuat laporan ke petugas terdekat. Nah, untuk kasus perkosaan secara resmi setiap korban harus melapor ke polisi. Yang kelima, pergi ke layanan kesehatan. Jika kamu merasa lebih nyaman dan memilih untuk langsung mendatangi pusat layanan kesehatan, maka polisi juga bisa didatangi atau menghampiri ke lokasi tersebut. Nah, apa yang bisa kita lakukan jika ada kekerasan seksual di ruang publik? Dalam kondisi tertentu, kamu dapat mengkonfrontasi pelaku atas tindakannya secara singkat. Hindari dialog, debat, atau pertengkaran. Jika pelaku merespon pun, prioritaskan membantu korban. Alihkan perhatian korban dengan mengajak korban berbicara mengenai hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan kekerasan yang terjadi untuk menurunkan tensi. Kamu bisa juga berpura-pura mengenal korban
Dilanjutkan dengan menghalangi korban dari pelaku secara fisik atau membuat keributan yang mengambil atensi orang-orang sekitar. Harapannya, pelaku akan merasa canggung dan meninggalkan korban sendiri. Cari bantuan apabila kamu tidak yakin dapat mengintervensi sendiri. Ingat, keamananmu juga penting. Kamu juga dapat mendokumentasikan kekerasan yang terjadi dalam jarak yang aman. Pastikan lokasi terlihat dengan jelas, dan apabila memungkinkan, sertakan pula waktu dan tanggal kejadian. Jangan mengunggah dokumentasi di media sosial tanpa sepersetujuan korban. Apabila kamu tidak bisa membantu korban pada saat kejadian, kamu bisa menenangkan dan memeriksa keadaan korban setelah kejadian dengan menanyakan kondisinya atau bantuan lain yang dibutuhkan korban. Teman-teman tahu tidak apa dampak dari kekerasan seksual? Adanya memar, luka pada organ seksual, atau masalah kehamilan. Korban bisa depresi, mimpi buruk, dan membatasi diri dari lingkungan. Bahkan, biasanya korban mengasingkan diri dari pergaulannya. Ingat ya teman-teman, kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapapun. Jadi, jangan diam saja ketika melihat orang lain mengalami kekerasan dimanapun juga. Mari kenali dan tangani kekerasan seksual bersama-sama.